Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya akhwati fillahi a'azzani Allah wa iyyakunna. Fahadha al-yawm huwa akhiru liqa'ina fi madati tafsir. Pada hari ini adalah hari terakhir pertemuan kita dalam madatut tafsir, ya. Tidak akan ada lagi pertemuan dalam materi tafsir, ya. Insyaallah kita akan menyelesaikan surah Al-Mutaffifin, dan sampai sini insyaallah yang akan diujikan di semester 2 nanti, ya, dari surah Al-Qadar sampai surah Al-Mutaffifin. Insyaallah jika salah maka dibetulkan. Baik, aina wasalna fi kitab tafsir? Wasalna ila al-ayah as-samin ashar. Kita sudah masuk ke ayat ke-18. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan masalah tentang kitab Sijjin, yang mana kitab-kitab Sijjin adalah kitab-kitab orang-orang fujar, orang-orang fasik, orang-orang munafik, bahwasanya mereka itu nanti akan berada di tempat yang paling bawah dan di tempat yang paling sempit. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lawannya, yaitu inna kitabal abrari lafi 'illiyyin, yaitu buku-buku orang-orang yang berbuat baik, buku-buku orang yang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya mereka ada di tempat 'illiyyin, di tempat yang paling tinggi, di tempat yang paling luas, di tempat yang paling indah. Ya, ini adalah lawan dari kitab Fuljar, yaitu Sijjin. Apa itu Illiyun? Wa ma adraka ma Illiyun? Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, wa ma adraka ma Illiyun? Illiyun adalah kitabum marqum, yaitu buku yang tercatat, buku yang ternomorkan, ya. Buku catatan. Kitabum marqum itu buku catatan bagi orang-orang yang abrar. Al-abrar artinya adalah orang yang berbuat baik, patuh. Birrul walidain, dari kata birrun. Barra ya birru, artinya patuh. Buku ini yashhaduhu al-muqarrabun. Buku ini disaksikan oleh al-muqarrabun, orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah para malaikat dan juga ruh-ruh para nabi-nabi yang saleh, dan nabi semuanya saleh, wasiddiqin, dan juga orang-orang yang siddiq di antara para manusia, yang siddiq, yang jujur, yang baik, dan para syuhada, dan para orang-orang yang syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Buku-buku mereka itu dilihat oleh para malaikat, para nabi, orang-orang yang baik, ya. Jadi mereka sangat mulia sekali, dan mereka juga akan disebut-sebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala malai al-a'la, di tempat yang paling tinggi, yang paling atas, yang paling mulia. Itulah nasib orang-orang al-abrar, ya. Mereka mendapatkan buku yang indah di tempat yang baik dan disebut oleh orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Illiyun juga
disebutkan Illiyun di antara salah satu nama surga yang paling tinggi. Illiyun di antara artinya adalah nama surga yang paling tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang baik juga lafi na'im, akan mendapatkan na'im. Ma makna na'im? Adalah kenikmatan-kenikmatan. Semua kenikmatan ya akan didapatkan dari kenikmatan hati, tenang hatinya, ruhnya tenang ya, dan juga dari segi badannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan nikmat, akan merasakan nikmatnya. Mereka di mana tempatnya? Bagaimana mereka mendapatkan nikmatnya? Apa saja nikmatnya? Alal araiki yanzurun. Mereka di atas araik. Mana araik? Arikah. Artinya adalah ranjang, di kasur-kasur ya yang empuk ya, sebagaimana ya kalau kita bayangkan ya, ketika kita misalnya membayangkan surga itu mempunyai tempat yang empuk, pasti kita akan membayangkan sebuah awan ya yang empuk, kita akan berada di sana ya, nyaman di sana. Begitu juga dengan al-abrar. Mereka di tempat-tempat yang empuk, di kasur-kasur ya, yang zurun, melihat satu sama lain, dan juga melihat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Yang zurun, mereka melihat nikmat-nikmat, dan yang mereka lihat juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya Allah Subhanahu wa taala mereka melihat. Dan ru'yatullah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang paling tinggi yang diinginkan oleh ahlul jannah ya. Ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala ya, dia mempunyai kenikmatan tersendiri. Kita melihat yang menciptakan kita ya, yang memberikan, yang menguasai alam semesta kita, yang memberikan nikmat, yang memberikan hukuman kepada orang-orang yang fajir. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara nikmatnya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kemudian ta'rif, kelihatan, fi wujuhihim nadratan na'im, di muka-muka mereka itu nadrah, sebuah pancaran cahaya, yang mana pancaran cahaya itu juga ketika dilihat sebuah nikmat. Ketika kita melihat teman kita yang abrar, yang baik juga, itu sebuah nikmat di dalam surga ya. Jadi orang-orang yang baik ya, itu pasti mempunyai kesan, mempunyai asar, mempunyai bekas ya. Bekas mereka adalah cahaya yang keluar dari wajah-wajah mereka. Sama seperti di dunia orang-orang fajir ya, perbedaan di antara orang-orang fajir dan orang-orang mukmin yang beriman ya, yang albar, yang berbuat baik, kelihatan dari wajah mereka ya. Orang-orang fajir bisa kelihatan bagaimana muramnya muka mereka. Adapun orang yang beriman ya, mereka pasti mempunyai muka-muka yang, wajah-wajah yang sangat adem ya. Bukan hanya cantik dan ganteng saja, tapi melahirkan kenikmatan ketika kita melihat mereka. Bahkan kita itu ketika melihat mereka ya, bisa menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang di akhirat nanti ya, mereka kelihatan di wajah-wajah mereka ada banyak sekali cahaya dari muka mereka. Kemudian mereka juga mendapatkan minuman, yusqauna mir rahiqi am makhtum. Yusqauna mir rahiqim makhtum. Mereka akan mendapatkan yusqaun, diberikan makan, diberikan minuman, min rahiqim makhtum, yaitu dari ar-rahiq, artinya adalah sebuah minuman yang begitu lezat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli surga.
Makhtum, ya. Minuman itu makhtum, tertutup atau tersegel, ya. Tidak pernah dimasukkan oleh najis-najis, tidak pernah dimasukkan oleh tangan-tangan orang, tidak pernah dimasukkan oleh kotoran-kotoran udara, ya. Jadi tersedia untuk mereka minuman yang suci dari kotoran, yang tidak pernah disentuh oleh orang lain. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan khitamnya, ya, itu dari misk katanya. Di akhir minuman itu, ya, jika kita minum hingga akhir, ya, mau habis air itu, kita akan mendapatkan misk, yaitu minyak wangi atau minuman yang lezat ketika kita mau menghabiskan minuman itu. Jadi terakhirnya, akhirnya, endingnya ketika minum itu malah lebih menginginkan kita untuk minumnya lagi. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan disitulah kalian, wahai manusia, falyatanafas al mutanafisun, berlomba-lombalah kalian, ya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fastabiqu al khairat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, dan perintah itu, setiap perintah itu bermakna kewajiban, kecuali ada sesuatu yang bisa sesuatu yang bisa yu'awwil ila ghairil amr, yang bisa menjauhkan, bukan menjauhkan, yang bisa memalingkan dia dari kata perintah, kata wajib. Tapi yang asli ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka artinya adalah wajib. Falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lombalah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di sinilah orang-orang melakukan suatu perlombaan, yaitu dalam beramal soleh, bukan berlomba-lomba dalam bermaksiat, ya. Ketika melihat temannya bermaksiat, ya keren, ya, kita ikut-ikutan keren, bahkan kita ingin mendahului teman-teman kita dalam bermaksiatnya. Maka ini salah harusnya ketika kita melihat teman kita bermaksiat, kita benci maksiat tersebut, kita nasihati dia, dekatkan dia kepada kebaikan. Nah, itulah yang namanya berlomba-lomba. Tapi jangan sampai kita berlomba-lomba tapi kita mementingkan diri sendiri saja, ya. Tidak mengajak orang lain. Kita ajak orang lain, jangan sampai kita pengennya ranking pertama di hadapan Allah. Tidak seperti itu. Mengajak orang lain juga di antara kebaikan, ya. Contohnya misalnya fastabiqul khairat atau falyatanafas al mutanafisun. Misalnya ketika di masjid, untuk yang ikhwan, ya, mungkin yang akhwat juga bisa. Kalau misalnya masjidnya akhwat semua, ketika di soft pertama itu masih kosong, jangan sampai kita mempersilahkan orang untuk masuk ke dalam soft tersebut. Tidak, kita yang harus duluan. Itu yang namanya fastabiqu al khairat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum dulu, ketika mendapatkan satu soft yang kosong di depan, mereka akan berebut tempat itu, sampai mereka pun mengadakan undian siapa yang akan mengisi tempat kosong di soft pertama tersebut. Itu namanya fastabiqu al khairat, ya. Ada beberapa fastabiqul khairat yang kita harus betul-betul pertama dalam masuk ke dalam kebaikan, tapi ada juga waktu kita mengajak teman-teman kita, ya, karena mengajak teman-teman kita itu juga sama adalah kebaikan. Baik, akhwati fillah, kita lanjutkan. Wa mizajuhu min tasnim, dan campuran airnya itu dari tasnim. Itu tasnim itu adalah nama minuman, ya, yang paling tinggi derajatnya di dalam surga, ya. Makanya ini khusus untuk orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikhususkan minuman yang paling tinggi derajatnya dikhususkan untuk orang-orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mizajuhu min tasnim. Kemudian ainai yashrabu biha al muqarrabun, itulah minuman
yang diminum oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut di video selanjutnya. Baik, kita lanjut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin falyawma alladhina amanu minal kuffari yadhakun 'alal ara'iki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya perbedaan antara orang-orang abror dan orang-orang fujjar. Sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang balasan-balasan orang mujrimin dan balasan-balasan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka dan mereka itu sangat jauh sekali perbedaannya, ya. Sangat jauh perbedaan balasan mereka ketika di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 29, innal ladzina ajramu, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang buruk, kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ya. Mereka tertawa kepada orang-orang yang beriman. Mereka tertawa. Tertawa kenapa? Tertawa mengejek orang-orang yang beriman, menghina, ya. Menghina mereka, bercanda atas nama mereka, ya, bermain-main dengan mereka, menghina mereka, merendahkan mereka. Wa idza marru bihim yataghamazun, ya. Setiap kali mereka itu lewati orang-orang muslim, melewati orang-orang mukmin, yataghamazun, mereka bercanda, ya, tidak serius, bahkan menghinanya, ya. Terasa sekali ya pada zaman ini, zaman fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah pada zaman ini, ya. Begitu banyak orang-orang yang mencemooh orang-orang yang berpegang teguh dalam as-sunnah, yang iltizam dengan sunnah, dengan manhaj salaf ini. Banyak mereka yang menyebutkan bahwasannya, ya, apalagi, ya, dalam penampilan kita, ya, dalam keyakinan kita, mereka mengolok-olok, seperti contohnya kita terlalu keras, padahal tidak. Kita hanya mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, tidak keras, ya. Hanya saja sesuatu yang dilarang itu tidak biasa, ya, dalam kehidupan mereka, makanya mereka susah untuk meninggalkannya. Jadi mereka banyak sekali yang mencemooh orang-orang yang berpegang teguh terhadap ahlus sunnah. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin, dan mereka bukan hanya menghina di depan kita saja, tapi mereka juga ketika kembali kepada teman-teman mereka, kembali kepada keluarga-keluarga mereka, inqalabu fakihin, mereka juga menceritakan tentang kita yang lucu-lucu, menceritakan, ya, tentang mereka memfitnah kita, ya, memfitnah orang-orang yang berpegang teguh dalam ahlus sunnah ini. Dan mereka menganggap diri mereka itu adalah orang-orang yang benar, dan mereka menganggap orang-orang, ya, yang berpegang teguh dengan Islam itu adalah orang-orang yang sesat. Dan ini adalah salah satu fitnah yang keji. Seperti mereka itu merasa bahwasanya telah datang kepada mereka penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu telah terjaga dari maksiat Allah, sehingga mereka mengatakan kepada orang-orang yang teguh, yang sholat 5 waktu, yang sering ke masjid, yang berniqab, ya, mereka mengejek-ejek mereka orang-orang fujar, maksudnya mengejek-ejek orang yang berpegang teguh tadi.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ursilu 'alaihim hafizin." Dan mereka itu aslinya tidak pernah ya diutus kepada mereka hafizin, orang ya, wakil-wakil dari amalan-amalan mereka ya, sampai mereka berani untuk mengejek teman-temannya ya. Jadi mereka sudah merasa bahwasanya mereka itu amal mereka sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rasanya dan dengan perasaan itu mereka berani untuk mengejek kaum mukminin ya, padahal mereka dengan mengejek itu ya, dosa-dosanya itu akan kembali kepada orang yang diejek, akan ditransfer dosa mereka kepada orang yang diejeknya, sebagaimana yang yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, yaitu orang yang menggibah ya, atau orang yang terzolimi, atau orang yang menzolimi, itu dosa-dosa mereka ya akan kembali akan ditransfer kemana? Ke orang-orang yang mereka zolimi, sampai dosa-dosa mereka habis. Setelah dosa-dosa mereka sampai pahala kebaikan mereka habis. Jika habis dan masih mengejek, maka para yang menzolimi ini akan menanggung dosa orang yang terzolimi ya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun." Falyawm, maka pada hari ini, yaitu hari apa? Hari kiamat, hari pembalasan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffari yadhakun, kepada orang kafir mereka ketawa. Akhirnya mereka tersenyum kepada orang-orang kafir pada hari kiamat, dan akhirnya di akhir penghujung ya, di hari pembalasan, di hari yang abadi, orang-orang berimanlah yang menang, yang akan tertawa sampai ya tidak ada waktu ya, tertawa akan melihat orang-orang kufar yang dulunya mengejek mereka, orang-orang mukmin ya, yang diazab, mereka ketawa, tersenyum melihat mereka dan senang dengan kemenangan ini ya. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun. Nah, mereka juga melihat, orang-orang mukmin melihat orang-orang kafir dari tempat-tempat permaidani mereka, kasur-kasur mereka ya, melihat dengan tenang ya, dengan enak ya, ketawa, tersenyum dengan kemenangan mereka. 'Alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Dan apakah orang-orang kafir itu diberikan balasan terhadap apa yang mereka lakukan ya. Ini adalah soal, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang maksudnya adalah bukan untuk dijawab, tapi untuk diberikan perhatian ya, untuk diberikan ketegasan bahwasannya mereka, orang-orang kafir di dunia, mereka itu akan mendapatkan balasan sebagaimana keburukan-keburukan mereka yang mereka lakukan di dunia. Jika mereka mengejek orang-orang mukmin, maka nanti di hari akhirat mereka akan diejek oleh orang-orang mukmin ya. Dan itu adalah seburuk-buruk pembalasan. Nah, itulah tafsir dari surah Al-Mutaffifin, dan dengan ini insyaallah materi tafsir sudah kita selesaikan. Walaupun masih ada surah At-Takwir, Al-Infitar, surah Abasa, surah An-Nasi'at, dan surah An-Naba. Insyaallah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkannya di tahun depan, yang jika antunna bersama dengan kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Dan tugasnya adalah meringkas minimal 1 halaman. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.